Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Syarjat Maja S.Hum MM CH CHT selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Rosid dengan NIM 612012306050, berasal dari kelas RA7 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Pada kesempatan pelaksanaan ujian akhir semester genap tahun akademik 2025-2026 ini, saya akan menyajikan pembahasan mendalam mengenai salah satu sistem pengelolaan kinerja paling sukses di dunia teknologi. Pada judul materi yang akan saya bedah pada kesempatan kali ini, yaitu dekonstruksi sistem OKR atau Objective and Key Result pada Google Corporation, serta pembelajaran dan penerapannya guna meningkatkan kinerja organisasi di wilayah Provinsi Banten. Banyak orang mengenal Google sebagai tempat kerja yang sangat nyaman, penuh fasilitas mewah, serta memiliki kebebasan kerja yang sangat luar biasa. Namun, di balik kemewahan itu semua, terdapat sistem manajemen yang sangat terukur dan juga kuat. Maka dari itu, mari kita semua telusuri bersama bagaimana kebebasan yang begitu luas itu justru melahirkan produktivitas dan juga pertumbuhan yang sangat luar biasa besar berkat kerangka kerja OKR ini. Untuk memahami rahasia di balik kesuksesan Google yang menyediakan dapur mikro, sepeda serbaguna, fasilitas olahraga yang sangat lengkap, jam kerja yang fleksibel hingga cukup hadir dalam 3 hari dalam seminggu, namun tetap menghasilkan keuntungan miliaran dolar. Nah, kita akan menguraikan menggunakan pendekatan 5W, yaitu apa, mengapa, siapa, kapan, dan juga di mana sistem ini berjalan. Yang pertama, yaitu apa itu OKR di dalam Google. Jadi, OKR itu adalah singkatan dari Objective and Key Result, yaitu berfungsi sebagai kompas utama ataupun arah dan juga pelaksanaan kerja di seluruh perusahaan. Nah, objektif atau tujuan itu merupakan pernyataan arah yang bersifat kualitatif, menginspirasi dan juga menjawab pertanyaan kemana kita ini ingin melangkah, dan juga tujuannya itu harus mencakup ambisius untuk memacu semangat. Nah, key result ataupun hasil utama itu merupakan suatu yang ukuran yang nyata, terhitung dan juga berbasis data. Nah, biasanya itu ditetapkan sebanyak 3 hingga 5 poin untuk satu tujuan. Nah, ini menjawab pertanyaan penting, yaitu bagaimana kita tahu bahwa kita itu sudah mencapai ataupun sedang bergerak benar ke arah tujuan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, yaitu mengapa Google itu memilih OKR dan juga bukan sistem lama seperti KPI biasa. Nah, jadi Google itu tidak menggunakan cara konvensional karena membutuhkan kelincahan dan juga kecepatan berubah sesuai perkembangan teknologi. Keunggulan utama OKR adalah mendorong terbentuknya tujuan, tarikan atau style goal, sasaran yang sengaja dibuat cukup tinggi dan juga menantang. Nah, di sini mencapai sekitar 70% dari target saja itu sudah dianggap sebagai pencapaian yang sukses dan juga berharga. Nah, hal ini sangat berbeda dengan sistem lama yang sering menganggap di bawah 100%. Nah, berarti yaitu gagal. Nah, dengan cara ini karyawan itu berani berpikir luas, berinovasi, dan juga mencoba hal-hal yang baru tanpa rasa takut di dalam hukum langsung jika belum sempurna. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu siapa saja yang terlibat di dalam penyusunannya. Jadi konsep ini pertama kali diperkenalkan kepada Google oleh investor yang bernama John Doerr. Saat ini perusahaan itu masih sangat muda, belum genap berusia 1 tahun.
Nah, namun yang membuatnya sangat istimewa itu adalah sifatnya yang dua arah, yaitu tidak hanya turun dari atas ke bawah ataupun instruksi pemimpin saja. Nah, sekitar 60% dari seluruh daftar OKR di Google itu justru lahir dari gagasan dan juga usulan karyawan sendiri, dari bawah ke atas. Nah, semua tingkatan jabatan itu terlibat, mulai dari pimpinan utama, Sundar Pichai, kepala divisi, insinyur, perangkat lunak, hingga serta peserta magang. Nah, setiap orang itu memiliki targetnya sendiri dan juga bertanggung jawab penuh atasnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu kapan proses penetapan dan juga penilaian itu dilaksanakan. Jadi Google itu menerapkan siklus kerja yang berlangsung, ada yang bersifat tahunan untuk rencana besar perusahaan, dan juga yang paling utama itu adalah siklus triwulanan atau setiap 3 bulan sekali. Nah, di akhir setiap kuartal dilakukan peninjauan menyeluruh, evaluasi, dan juga penyesuaian sasaran sesuai kondisi terkini. Nah, ada satu aturan emas yang sangat unik. Nah, OKR itu tidak dihubungkan secara langsung dengan besaran gaji ataupun bonus. Nah, ini sangat penting. Nah, supaya karyawan ini berani menetapkan sasaran yang sangat tinggi dan juga beresiko tanpa khawatir penghasilan bulanan yaitu akan berkurang. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu di mana, apanya yang di mana, yaitu di mana informasi OKR tersebut disimpan ataupun diakses. Nah, jadi seluruh daftar sasaran ini dimuat dalam sistem informasi internal yang 100% terbuka dan juga transparan. Nah, setiap karyawan itu boleh mencari dan juga melihat sasaran kerja siapa saja, mulai dari rekan satu tim, kepala divisi, hingga pimpinan tertinggi perusahaan tersebut. Nah, tidak ada rahasia antar per divisinya gitu. Nah, jadi keterbukaan inilah yang menjadi kunci penyelarasan arah kerja. Semua orang itu tahu apa yang dikerjakan bagian lainnya. Nah, sehingga gerakan seluruh perusahaan itu menjadi satu kesatuan yang kompak. Oke, baik rekan-rekan semua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling utama, yaitu bagaimana persisnya Google itu menjalankan sistem ini sehingga kebebasan luar biasa seperti bekerja dari mana saja, jam fleksibel, ataupun beristirahat di ruang tidur khusus tidak berubah menjadi kemalasan. Yaitu ada 3 pilar pelaksanaan yang sangat kuat, yaitu yang pertama sistem skala penilaian, yaitu angka 0,0 hingga 1,0. Jadi setiap hasil utama itu dinilai menggunakan skala desimal. Ada patokan pemahaman yang jelas. Itu yang pertama, contohnya skor 0,6 sampai skor 0,7. Nah, itu merupakan hasil ideal yang dianggap sukses besar. Kenapa? Yaitu karena berarti sasaran itu memang cukup sulit dan juga menantang. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu terus-menerus mendapatkan 1,0. Nah, itu justru menjadi tanda peringatan. Artinya sasaran yang dibuat itu terlalu mudah dan juga kurang menantang. Kemudian itu tidak mendorong kemajuan. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu adanya di bawah 0,4. Nah, yang ini itu menandakan adanya hambatan yang serius, yang itu justru harus segera diperbaiki strateginya bersama tim di perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu keseimbangan antara kebebasan penuh dan juga tanggung jawab mutlak. Ingatlah kawan-kawan semua, segala fasilitas mewah, makanan bebas, bersepeda keliling kantor, ruangan olahraga, alat hiburan, hingga tempat tidur yang singkat. Nah, semuanya itu hanyalah sarana pendukungnya saja, bukan tujuan utama. Dan di Google ini berlaku kesepakatan sederhana namun tegas. Nah, kami memberi Anda kebebasan penuh untuk mengatur waktu, tempat, dan juga cara bekerja. Sebagai gantinya itu Anda harus bertanggung jawab mutlak atas pencapaian hasil OKR yang telah disepakati. Nah, Anda boleh datang siang, pulang sore, ataupun bekerja dari rumah, yaitu asalkan hasil utamanya itu yang dijanjikan tercapai dan dengan kualitas yang terbaik. Nah,
Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu dukungan budaya CFR, yaitu percakapan, umpan balik, dan juga apresiasi. Nah, sistem OKR tidak berjalan sendiri, yaitu hanya karena ditulis di atas kertas saja. Nah, ia hidup dan juga bergerak itu berkat budaya pendukung yang disikat CFR. Nah, yang pertama yaitu percakapan. Maksudnya di sini percakapan teratur, komunikasi berkelanjutan antara pemimpin dan juga bawahan. Itu bukan hanya setahun sekali saat penilaian akhir saja, tetapi percakapan itu sifatnya berkelanjutan. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya umpan balik. Maksudnya di sini umpan balik yang terbuka, rekan kerja itu saling memberi masukan, membangun tanpa menunggu dari atas saja. Jadi antara rekan tim itu harus saling membangun. Nah, kemudian yang kedua itu adalah apresiasi. Apresiasi langsung itu atas keberhasilan atau kemajuan sekecil apapun itu segera diakui dan juga dihargai, karena apresiasi ini sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan dan juga kemajuan bagi di perusahaan tersebut. Nah, inilah yang membuat suasana kantor Google itu terasa penuh semangat dan juga antusiasisme, meski mereka itu sangat santai dalam bekerjanya. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian dan juga ibu dosen, sebagai penutup penyajian ini, mari kita bawa pelajaran berharga dari Google ke konteks yang lebih dekat dan juga nyata bagi kita semua, yaitu contohnya di Provinsi Banten. Nah, wilayah kita ini memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari industri besar di Cilegon dan Tangerang hingga usaha jasa serta hiburan UMKM yang berkembang pesat di Serang, Pandeglang, dan juga Lebak. Nah, apa saja yang bisa diadopsi dan disesuaikan dari sistem OKR untuk kemajuan perusahaan-perusahaan di daerah ini? Nah, saya rumuskan menjadi tiga rekomendasi strategis, yaitu yang pertama pergeseran pola pikiran. Nah, dari mengukur kehadiran menjadi mengukur hasil akhir. Nah, masih banyak perusahaan di lingkungan kita ini yang mengukur kinerja itu hanya berdasarkan jam datangnya saja, ataupun jam pulang, ataupun lama duduk di meja kerjanya tersebut. Nah, yaitu pengukuran masukan. Nah, Google itu mengajarkan kehadiran itu belum tentu berarti produktivitas. Nah, maksudnya perusahaan di Banten itu dapat mulai secara bertahap beralih ke budaya berbasis hasil kerja, yaitu memberikan kepercayaan dan juga fleksibilitas terukur kepada tenaga kerja. Nah, jika sasaran tercapainya itu dengan baik, pengaturan waktu bisa disesuaikan dengan keseimbangan hidup dan juga kerja yang lebih baik lagi. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu terapkan keterbukaan sasaran untuk menghapus sikap terkotak-kotak. Nah, maksudnya di sini seringkali ditemukan kendala perusahaan lokal, yaitu satu divisi itu tidak tahu ataupun tidak peduli apa yang dikerjakan divisi lain. Nah, muncullah sikap ego struktural ataupun tembok pemisah antar bagian. Nah, kalau mengikuti prinsip transparansi OKR, jika sasaran kerja produksi, pemasaran, keuangan, SDM itu diketahui bersama secara terbuka, maka seluruh tenaga kerja akan sadar bahwa semua bagian itu memiliki satu tujuan besar yang sama. Nah, kemajuan perusahaan di Banten, kerjasama itu akan tumbuh lebih mudah dan juga cepat. Nah, poin yang ketiga yaitu yang terakhir. Nah, di sini bangun keamanan psikologis, yaitu berani berinovasi, berani mencoba, berani belajar dari kegagalan. Nah, agar sumber daya manusia di Banten itu mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, perusahaan itu harus berhenti menghukum keras setiap percobaan yang belum berhasil sempurna. Nah, seperti prinsip stretch goal Google, yaitu memberikan ruang aman bagi karyawannya untuk berpikir secara kreatif dan juga melampaui batas kebiasaan lamanya. Nah, jika hasilnya belum sempurna, maka itu jadikan bahan pembelajaran, bukan alasan penghakiman.
ya. Jadi inilah cara melahirkan inovasi yang akan mengangkat daya saing ekonomi di daerah kita, yaitu di Banten. Oke, baik Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa semua, kita sudah berada di penghujung pembahasan kali ini. Demikianlah uraian lengkap mengenai rekonstruksi sistem manajemen kinerja OKR di Google, serta pembelajaran yang dapat kita ambil dan juga dapat kita sesuaikan bagi kemajuan organisasi di Provinsi Banten. Nah, semoga materi pada kali ini bermanfaat dan juga dapat menjadi referensi pemikiran bagi pengelolaan SDM di masa mendatang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ratu Ayu Primi Putri atas seluruh bimbingan, ilmu, dan juga arahan yang Ibu berikan selama 1 semester ini. Saya Muhammad Hairul Rasid dari RA 7 pamit undur diri dari penyajian ujian akhir semester ini.